Petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto mencongkel dan mendobrak pintu kamar di sebuah rumah daycare di Kecamatan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. Aksi petugas damkar ini untuk mengevakuasi sejumlah anak yang terjebak di dalam kamar. Tak membutuhkan waktu lama, pintu pun akhirnya terbuka. Anak-anak tidak terlihat panik dan malah tertawa dan tersenyum melihat aksi petugas damkar tersebut. Joko Suwarno, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Mojokerto mengatakan awalnya petugas menerima laporan dari call center 112 Pemkota Mojokerto jika ada anak-anak yang terkunci di dalam kamar. Sendiri atau anak-anak itu tadi mungkin ya dengan mainan itu kesenggol atau dikunci secara tidak sengaja mungkin. Sejak sepekan terakhir, petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto telah menerima 3 kali laporan orang terjebak dalam rumah. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Hendak mengambil kayu untuk memperbaiki rumah orang tuanya, seorang pria di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terseret sungai. Pencarian korban berlangsung 3 hari di tengah sungai berarus deras. Tim gabungan melakukan penyisiran hingga 30 km dari titik hilangnya korban. Korban akhirnya ditemukan tak bernyawa dan dievakuasi melalui hutan, jalan terjal, dan jembatan gantung. Adianto Paponi ditemukan di daerah Olon dengan jarak sekitar 30 km dari LKK dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban disambut tangis histeris keluarga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonafa, iNews melaporkan. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Pembagian dilaksanakan oleh syarikat, itu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Proses ini dengan mengalungkan kartu jemaah lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifasi kartu nusuk. Kartu nusuk merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Dengan kartu nusuk, jemaah juga dapat mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Program Rumah Kerja Partai Perindo diyakini dapat membantu menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia. Program Rumah Kerja ini juga akan kami lakukan di berbagai wilayah maupun daerah, di mana kantor-kantor DPW, kantor-kantor DPD akan kami dorong untuk menjadi pusat pelatihan kompetensi pada para pencari kerja. Serta kami akan mendorong untuk menjadi hub bagi anak muda, kaum perempuan, serta penyandang disabilitas yang mau belajar berwirausaha di Rumah Kerja Perindo. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini akan dijalankan sebagai motor pencetak angkatan kerja yang siap bekerja dan juga siap berwirausaha. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia membentuk kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia. Peresmian ini dihadiri langsung Ketum Anindya Bakri dan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Kantor ini diharapkan menjadi tempat konsultasi sekaligus proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah dalam rangka mensukseskan program MBG. Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga menargetkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis gotong royong di 16 lokasi yang tersebar di Indonesia. Jadi MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada koperasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten kota. Kadin Indonesia bekerja sama dengan BKN melakukan kerjasama MOU. Hari ini kita meresmikan kantor sebagai tempat konseling, tempat konsultasi para pengusaha yang berhimpun di Kadin untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Harapannya kantor ini akan menjadi tempat konsultasi untuk membantu para pengusaha yang terlibat aktif dalam menyukseskan program MBG. Adapun program ini menjadi salah satu dari 4 quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Indra Okta, Tri Julianti, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa JTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan JTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa.